Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. Ayyuhal hadirun azani Allah ajma'in, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, bersyukur pada Allah bagi yang berbahagia ini, insyaallah ya, masing-masing semoga sedang berbahagia ya, karena semua orang memang mencari kebahagiaan ya. Kita kerja tujuannya biar bahagia, kita makan pengennya juga bahagia, habis makan nggak bahagia nggak enak juga ya. Iya, nggak kenyangan, nggak bahagia, hilang kebahagiaan. Kita tidur juga pengen bahagia ya, kita tidur habis bangun nggak bahagia, sedih nggak? Nah, makanya ada orang yang nyesel, ngapain tadi tidur? Pernah nggak? Pernah nggak? Nggak pernah. Iya, banyak orang yang nyesel, udah tidur nyesel, berarti tidak bahagia. Dan bersyukurlah jika pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kebahagiaan, as-sa'adah. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita godaan-godaan di masa senja ya. Saya dari kemarin diminta judulnya apa, saya sodorkan judulnya ini ya. Judul ini sebenarnya juga merespon dari banyak pertanyaan dari para jamaah ketika terbit buku tentang membahagiakan di usia senja yang saya tulis. Banyak yang nanya, ujungnya itu ya, di antaranya ini, di antara pertanyaan ini, pertanyaan berikutnya, dan kebetulan buku itu kata penerbitnya sudah habis dan mau dicetak ulang, diminta untuk menambahkan tema. Saya masukkan tema ini. Rupanya yang terkena godaan itu bukan yang baru terbit, tadi katanya ya, baru terbit. Jadi bukan yang baru terbit saja yang kena godaan itu ya, ternyata yang sudah senja juga kena godaan rupanya. Saya coba merenungkan beberapa hari, saya tulis tema ini, saya tulis di Facebook saya sebenarnya ini ya, bisa ditelusuri nanti, Ahmad Misbahul Anam. Saya tulis dalam 7 episode kira-kira begitu, 7 hari, 1 pekan saya tulis karena penerbit minta pekan depan mesti jadi. Nah, akhirnya daripada saya tulis di buku ntar hilang malahan ya, nah saya tulis saja di Facebook. Nah, udah saya revisi, sudah saya kirimkan, tinggal menunggu terbit insya Allah. Jadi bukunya agak tebel nanti, santai udah jadi kita bedah lagi gitu ya. Nah, ada satu tema yang kemudian saya masukkan, judulnya ini, godaan-godaan di masa senja, insya Allah. Sebelum buku itu terbit, nanti di akhir, biar nggak ganggu ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, saya udah siapkan apa ini ya, buku dalam bentuk buku kecilnya, nanti bentuknya PDF, nanti dikirim aja, nggak usah dicetak ya. Kalau dicetak ya, oh enakan cetak ya, ntar dicetak di rumah aja, cetak di rumah aja ya, gitu aja lah ya sekarang. Karena kalau mau dicetak di sini bawa mesin fotokopinya berat, cetaklah di rumah masing-masing aja deh ya. Nanti saya kirimkan ke Mas
panca tadi ya, nanti bisa di-share, saya kirimkan juga ke Pak Ustadz Imam tadi ya, insya Allah siapa tahu bermanfaat. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan mulai ya. Ini renungan aja, mungkin masih banyak yang kurang ya, tapi renungan saya yang baru mulai masa senja. 53 saya. Ada yang usianya 53? Ya mungkin pikirannya seperti saya, mungkin. Ada yang 60? Ada. Berarti pikirannya tidak sama saya. Lain pikirannya ya. Nanti silakan ditambah. Saya yakin semakin tambah umur, ya godaannya semakin banyak itu. Nanti kalau saya udah umur 60, akan saya tulis lagi. Mungkin ada tambahan lagi. Apa godaan di usia saya umur 60? Gitu. Ya, baiklah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja. Kita sampai jam 2 atau jam 3? Ya, sakwate lah, namanya juga masa senja kan ya, sakwate. Namanya sakwate aja ya. Kalau lagi bimbing umroh itu kan karena senja semua, gimana nih? Sakwate. Ada yang baru tawaf 3 ngos-ngosan ini. Ya udah, ngopi dulu kita, ngopi dulu ya. Gitu aja. Udah sehat, udah muter lagi. Nanti sa'i juga begitu kan, jauh ya, kan? Gitu? Masya Allah. Gimana? Lancar? Lancar. Nah, ya. Wah, ini kakinya udah mulai gemeteran. Ya, minggir. Masya Allah. Baik. Apa di antara godaan-godaan itu ya? Mana ini? Baik. Oh iya, saya menyapa dulu yang sedang ada di dunia lain ini, ada di dunia lain juga ya. Gimana, sehat semuanya? Masya Allah ya. Tadi ada yang izin sedang di luar kota katanya. Ya sudah, alhamdulillah sehat semuanya insya Allah ya. Nanti materinya kita kirim insya Allah ya, insya Allah. Baik. Yang pertama, godaan orang yang sudah senja. Itu seringkali, kalau ini bahasa saya aja ya, nanti bisa dipilih bahasa yang lain yang semakna dengan ini. Apa? Seringkali orang yang sudah senja itu ada satu anggapan, aku ini lebih baik dari dirimu. Maksudnya yang lebih muda. Betul ya? Karena apa? Sudah kadung makan asam, garam, apalagi cabai, gorengan, ya. Macam-macam udah ya. Sudah pergi dari mana? Dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain, dari satu buku ke buku yang lain, dari satu warung ke warung yang lain. Seringkali muncul, dan munculnya itu diiringi satu sikap ya, orang menyebutkan power syndrome, macam-macam lah ya, post power syndrome, merasa hebat, Masya Allah ya. Sehingga kalau ada anak kecil atau anak yang lebih muda mengingatkan, kamu tahu apa? Saya kan lebih. Masya Allah. Suka muncul itu godaan, Bu. Masya Allah. Ya. Dan itu berbahaya. Makanya kita lihat saumpamanya bagaimana Nabiullah Ibrahim menutup proyek besarnya membangun Ka'bah. Itu bukan ini karya saya, bukan. Betul ya? Jangan sampai nanti kita udah bikin rumah nih, karya ayah, rumah sudah jadi. Masya Allah. Ada aspek yang menganggap kalau udah ada saya nggak jadi. Apa penutupnya?
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Luar biasa, ya Allah, terimalah amalku ini, hasil karyaku ini. Allahu Akbar. Tidak muncul nih saya Ismail, enggak. Ya Allah, terimalah hasil karya saya ini. Allahu Akbar. Ini pelajaran penting. Yes. Saya, kita semuanya, sehingga apa? Kalau ada perasaan seperti itu, ya, maksudnya yang seperti Nabiullah Ibrahim tadi, membuat amal kita ini nggak jadi rusak. Karena apa? Sejatinya yang membuat sesuatu itu terjadi kan sejatinya bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita jadi apalah pokoknya ya, jadi orang lah kira-kira gitu. Sebelumnya memang bukan orang ya. Nah, jadi orang sukses gitu kan. Itu kan bukan karena kita sejatinya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap merasa aku lebih baik ini itu ada pengaruh talbisnya iblis. Apa kata iblis? Qala mana'aka alla tasjuda id amartu. Iblis, kata Allah, mengapa kamu itu tidak mau sujud sebagaimana yang aku perintahkan kepada Adam? Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku ini kan lebih baik daripada ada. Aku diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Mirip ya? Mirip. Maksudnya apa? Mirip sifat-sifat manusia yang menganggap aku lebih baik dari diri. Maaf-maafnya. Kadang-kadang ada sikap. Karena apa? Orang tuanya kuliahnya ke luar negeri. Maaf ya. Anaknya kuliahnya di dalam negeri aja, nggak bisa kayak ayahnya atau ibunya keluar negeri. Kata ayahnya, kamu nanti mau jadi apa? Mau kuliah cuma di dalam negeri, kayak ayah dong. Wih, suka ada muncul ya. Hati-hati nih, talbis iblis. Padahal yang membuat orang hidup itu kan bukan soal dia di dalam negeri atau di luar negeri, mau apa saja Allah jamin. Iya, tidak usah khawatir. Iya, tidak usah khawatir. Saya dulu membayangkan, ya, cuman di kampung halaman, nggak pernah ngimpi sampai Jakarta. Ya. Kaum sarungan di kampung, di pondok, tidurnya di musola. Saya juga agak tahu kok saya sampai Jakarta ya, gimana ceritanya? Kok bisa? Ayah saya juga belum pernah namanya ke Jakarta, ibu saya apalagi, saudara-saudara saya juga begitu. Ya. Kok di sini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi tidak usah khawatir nanti bapak dan ibu ada putra putrinya yang tidak seperti bapak dan ibu, tetap dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai keluar kalimat ini. Karena apa? Malah berbahaya kalau anaknya mirip kayak ibunya atau mirip kayak bapaknya. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya kali ya. Iya kan, malah bahaya gitu kan ya. Bahaya, karena apa? Bapaknya dulu juga nakal, anaknya ikut nakal. Ya. Masya Allah. Ya, ini sering kali muncul ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wahfid lahum janaha dzulli min rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Memang ini untuk anak kepada orang tuanya, tapi kan bisa kebalikannya kan ya.
Si orang tua juga harus punya sifat-sifat yang mirip bagaimana sifat seorang anak kepada orang tuanya. Karena apa? Karena orang tua ini kan uswatun hasanah. Anak akan mengikuti, akan melihat, akan mendengarkan, akan sebisa mungkin seperti orang tuanya. Masalah ini penting ini ya. Nanti suami istri ya itu mengkomunikasikan dengan anaknya yang tadi beberapa aspek tidak sama, jangan sampai keluar seperti ini ya. Biarkan aja anak nanti ketemu kok di acara ya. Allah maksudnya akan mempertemukan, akan mengarahkan kemana dia ini, insya Allah. Asal orang tuanya soleh, ayahnya soleh, ibunya solehah, insya Allah anak itu akan ikut nanti insya Allah. Maka saya suka kalau di STID Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir punya Dewan Dakwah itu menerima santri baru, mahasiswa baru. Saya biasanya nanya sederhana aja, apa itu? Nah, siapa namanya itu ya? Apakah pernah kamu melihat ayahmu adzan di masjid? Atau kamu pernah nggak melihat atau mengantar atau apalah namanya ibumu ikut pengajian? Kalau dia jawab pernah, terima aja. Kalau saya begitu aja, mengapa? Berarti si anak punya DNA orang soleh. Iya, saya sederhana aja, saya nggak nanya yang kamu nilainya berapa. Udahlah, itu zaman kuno itu ujian kuno. Iya, karena apa? Ternyata terbukti hari ini kan ya. Apakah orang yang pinter-pinter kemudian bisa mengelola apa yang diamanahkan? Nah, yang korupsi memang orang pinter semua itu. Orang pinter semua. Coba kita bayangkan kalau pemimpin itu dia pernah ingat ayah ibunya ngaji. Ya, bapaknya jadi imam di musola, mau berbuat salah ingat bapaknya. Aduh, nanti kalau saya salah ini bapak saya malu nanti. Oh, dia imam di kampung halaman, ingat dia. Nah, ini teori para dai ini memang ini adanya di sini aja di Kramat Raya 45 ini. Cara ngetesnya yang begini ini. Ya, terima. Masya Allah. Sederhana aja. Nah, bentuknya apa ini? Ini ya, dada-dadanya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, ada pamer keberhasilan. Ya, berhasil itu penting, tapi pamer keberhasilan ini berbahaya. Karena apa? Di sana ada ujub, ada takabur, ada menafikan peran yang lain. Perannya siapa? Perannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perannya orang yang membantu, ya kan ya? Kita hidup ini nggak bisa sendiri kan ya? Kita disebut suami karena ada istri. Tuh bayangin ya. Coba kalau nggak ada istri, apa kita disebut suami? Enggak. Iya. Bayangkan itu saja yang paling sederhana. Belum urusan makan, belum. Kita disebut suami karena ada istri. Masya Allah. Sampailah pasangannya salah satu wafat, itu pun memberikan kehormatan buat kita. Dulu siapa istrinya, dulu siapa suaminya. Allah, Masya Allah. Kita ini tidak bisa sendirian, nggak bisa. Masya Allah. Mengungkit jasa-jasanya, ya suka ya. Ini bocah sekarang udah sukses, boro-boro ke rumah. Itu kan ya. Kalau tidak karena saya, hal-hal yang ini bisa membatalkan amal kita nanti. Ya, ngerti? Menepuk daya nih saya. Ada orang ya,
kamu belum tahu saya. Nah, itu. Ya kan, kamu belum tahu saya. Ini gimana itu ya, Masya Allah. Mengecilkan orang lain, apaan itu, cuma gitu-gitu doang saya juga bisa. Masya Allah, kita bisa kan karena apa? Pernah dulu kita disuruh jadi bisa. Mengapa kita bisa? Dulu pernah kita gagal, mencoba lagi, akhirnya bisa. Dulu kita pernah ya mengulang-ulang perbuatan itu. Masya Allah, ya. Lupa diri. Apa? Tahu tidak siapa saya? Itu ya di lingkungan, di tempat kerja, ya di keluarga kadang-kadang, ya. Di keluarga aja kadang-kadang muncul itu. Masya Allah, siapa? Saya. Kamu belum tahu saya dulu gimana belajarnya. Ya nggak perlu begitu lah, diajarin aja anaknya kan. Masya Allah. Ini yang pertama ya, biar nanti ada pertanyaannya tadi ya, biar cukup nanyanya ya, tapi jangan berat-berat tadi sampai saya nggak bisa jawab lah. Oke. Yang kedua, ini nih, masih ingin berperilaku layaknya usia muda. Ada yang pengen? Ada. Ya. Udah usia senja, tapi pengen berperilaku seperti layaknya anak muda. Masya Allah. Mungkin ibu-ibu bapak-bapak yang suka naik bis kota, itu kan ada aja yang unik-unik itu kan. Masya Allah, duduk udah susah, wah, tapi perilakunya keren habis lah pokoknya. Ampun, kayak rocker lah. Masya Allah, aksesori zaman muda dipakai semua. Wah, mantap. Iya. Pakai batu cincin akik segede ya pentol bakso itu yang ya kan, atau ya macam-macam kan, pakai celananya Levi's, wah ya kan ya, kaos ketat, wah, rambut diwarnai, wah mantap, tangan pakai kaos tangan ya rocker gitu, wah keren, habis lah pokoknya, cucunya lewat lah pokoknya. Masya Allah. Nongkrongnya, namanya anak muda kan, nongkrongnya di kafe. Maksudnya kafe anak muda. Ada nggak ya kafe usia senja itu? Boleh juga ya, kafe khusus usia senja. Waduh. Masya Allah, biasa. Ya, emang begitu ya. Jadi ini penting ini. Apa ya? Ada yang unik, ada yang memang usia seakan tidak mau melewatkan usianya begitu saja. Apalagi ya, dulu ada waktu zaman saya muda, waktu muda dulu, tahun-tahun berapa ya, 90-an lah, ada kaos Dagadu Jogja, ya kan, tulisannya muda foya-foya, tua kaya-kaya, mati masuk surga. Wah, keren. Wah, anunya ketat itu ya. Wah, ya, wes, mantep lah. Masya Allah. Ya, luar biasa, banyak. Ya, yang udah usia senja, celananya di atas apa ini, dengkul, auratnya kelihatan. Masya Allah, pergi kemana, Masya Allah ya. Lupa orang senja itu kan harus aman ini tubuhnya, tidak sekedar dari auratnya, dari angin.
Bayangkan kaosnya ketat, celananya ketat, masuk angin, kan repot. Iya, istirahat di rest area, kerokan. Kawat itu. Waduh, lupa dia kalau dia sudah senja. Makannya nggak dijaga, betul kan? Kalau udah senja pengen muda kan akhirnya makan nggak dijaga. Betul, makan nggak hati-hati, olahraga nggak hati-hati, kapan istirahat nggak tahu lagi, ya kan ya? Tahu sudah senja, mancing malam minggu dari habis isak sampai isak, bukan sampai subuh lagi, sampai isak. Oh, karena di Pondok Rangon banyak tempat kemancingan, suka lihat orang mancing gak pulang-pulang, ya salah, masya Allah, betah, masya Allah. Ini Rasulullah menyebutkan memang apa itu qalbus syaihi syabun ala hubbis sanataini tulul hayati wa hubbul mal. Hati orang yang sudah tua renta itu sama dengan hati pemuda ternyata. Kulitnya aja beda, pandangannya beda, rambutnya beda, jalannya beda, tapi hatinya sama. Musiknya sound horror juga itu. Yang Jawa Timuran, masya Allah. Iya, kata Rasul itu, masya Allah. Udah tua, beli mobil yang baru tapi yang untuk off-road. Wah, lupa nih. Iya, kalau mobilnya kepleset, ya balik, ya kebalik. Lah ini kan orang nggak kuat lagi nih tubuh kita ini. Ya. Akhirnya kesleo. Nah, kalau sudah renta kok kesleo, itu curiga. Ada apa dia? Jangan-jangan olahraganya salah pilih olahraga. Ya, masya Allah. Apa itu yang masih tumbuh di dalam jiwa orang tua seperti anak muda? Apa itu? Ingin panjang usia dan cinta harta. Betul ya? Sama lah yang ini ya? Sama nggak? Sama. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Anak muda nggak ada doanya pengen. Masya Allah ya, Masya Allah ya. Ya ini fitrah manusia ya. Nanti Insya Allah ini kan harus diperbaiki dengan ilmu, dengan ini Insya Allah. Ya. Orang panjang usia itu Insya Allah bermanfaat. Ya, Insya Allah bermanfaat. Semoga bermanfaat gitu kan ya. Ya, harta penting tapi jangan ya cinta banget. Maksudnya cintanya itu cinta buta terhadap harta ya nggak usah. Ya secukupnya, mau ngapain sih? Ya, Masya Allah. Ya. Apa bentuknya? Cara jalan dan perilakunya anak muda. Nah ini udah mungkin di masyarakat lihat-lihat lah ya. Memilih pakaian dan aksesori. Penting juga menyesuaikan ya. Ya kalau sudah senja bapak-bapak ya bajunya yang pantas ya, baju takwa. Pantesan ya, Insya Allah pantas. Insya Allah perginya kemana? Ke masjid. Ke musola. Ibu-ibu kemana? Majelis taklim. Itu. Boleh nggak keragunan? Ya boleh. Masa kagak boleh? Boleh. Ya. Pergi ke Ancol boleh? Ya boleh. Tapi jangan di sana milih olahraga yang berbahaya. Naik apa itu ngomong? Yang gelantungan itu ya jangan. Ya, apa itu namanya? Anak muda lah yang tahu itu ya. Udah senja, pengen juga tuh kayak anak ngikut lah. Itu yang naik, jangan. Ya. Masya Allah berbahaya. Nah ini juga cara bicara dan pilihan diksi katanya.
Udah senja ini lebih wise, lebih penuh hikmah, ya kan ya. Kalau marah itu ya jangan kayak marahnya anak muda lah, kira-kira gitu ya. Gimana marahnya orang senja, gimana? Gimana kira-kira? Iya, nanti ada kursus marah untuk orang senja. Nah, biar apa? Tidak menaikkan gula darah, tidak menaikkan tensi darah, gitu kan ya. Penting ini. Marahnya kayak anak muda, habis marah ngos-ngosan, masuk rumah sakit kan. Jadi marahnya orang tua dan anak muda masih beda. Iya. Paling-paling marahnya orang tua apa itu? Tobat. Gitu aja. Iya. Jangan diteruskan. Nanti kalau diteruskan bahaya itu. Pilihan mungkin ini masih bisa ditambah lagi apa? Gitu ya. Tambah lagi. Ya untuk apa? Kontrol kita. Ya, kita kan perlu dikontrol ya. Masya Allah. Karena senja ini jika dirawat dengan baik, dia bermanfaat. Karena apa? Siapa yang disampaikan umurnya sampai senja, kan sejatinya dia sedang menyiapkan dirinya untuk husnul khotimah. Iya, husnul khotimah itu yang paling mudah dekat dengan orang yang udah senja biasanya. Betul kan? Iya, kalau yang masih muda mah boro-boro, entarlah belum tua ini. Kalau yang udah senja itu tinggal buka pintu gerbang itu. Iya, itu. Makanya mesti cara bicaranya harus dirubah. Ya. Orang tua, orang yang sudah senja, ya, keplesetnya itu yang diucapkan kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullah, Allahu akbar. Ya. Sudah senja kepleset yang diucapkan, itu kan ya. Waduh, isi Ragunan sana, was gawat itu. Ya, gawat nggak kira-kira? Wah, bahaya. Masya Allah. Karena apa? Nanti begitu yang keluar itu seperti anak muda, nanti yang nolong akan keliru bentuk pertolongannya. Ya. Begitu yang diucapkan, ya, kepleset, yang diucapkan seperti anak muda, denger yang nolong, ya, gitu doang. Teriak-teriak katanya, gak taunya sudah tua. Kalau dia tua, nolongnya lain. Astagfirullah. Ayo, Bapak dan Ibu, ayo pelan-pelan. Nah, kalau ngomongnya kayak anak muda, nolongnya kan anak muda lagi, ya jalan sendiri aja. Masya Allah. Ya. Ini jadi qalbus saykhin, hatinya orang tua itu mirip kayak anak muda. Kalau ngimpi sama nggak ya ngimpinya orang senja? Masih suka mimpi kayak anak muda? Sudah senja ngimpinya kayak anak muda, tidur ngimpinya anak muda. Ngapain Pak? Tadi ngimpi lagi naik gunung. Keren juga tuh. Mungkin dulu ada keinginan yang belum terlaksana waktu masih muda. Masya Allah. Ya kan pasti orang yang senja itu ngimpinya juga lain. Ngimpinya saja lain. Masya Allah. Ya. Ngimpinya apa? Pengen bertobat, ya kan ya? Pengen sholat lagi, pengen umroh lagi, ya kebayang kan ya? Iya, mimpinya apa? Masih ada ya, kebun sawah yang nganggur daripada diambil pemerintah 2 tahun, jual aja lah. Emang buat apa Pak? Buat umroh aja. Bayang. Katanya gitu kan ya. Makanya yang masih punya kebun-kebun nih, daripada 2 tahun nanti disita, cepet dijual, cepet daftar haji dan umroh. Jadi ada hikmahnya juga itu. Kita dukung kalau gitu. Kita dukung program pemerintah. Setuju?
Enggak katanya. Masya Allah. Luar biasa ini. Masya Allah ya. Tadi baru berapa ini ya? 2. Yang ketiga sekarang. Nah, nanti buku panjangnya kita bagi di PDF nih, ya, biar nggak menyusahkan sekarang. Ya. Ini naudzubillah min dzalik ya. Fenomena ini, ya, sudah tua, nah kadang-kadang masih naudzubillah min dzalik terjebak dalam perzinahan. Banyak kan kasus-kasus ya, di berita, kadang di YouTube atau apalagi ya, terjadi perzinahan. Naudzubillah min dzalik. Karena apa tadi? Qalbu syaihi itu seperti hatinya anak muda. Gitu. Betul ya? Naudzubillah min dzalik. Ada banyak kasus-kasus, ya Allah, lupa nih. Ya. Seringkali terjadi, maaf ya, sering acara reunian. Reunian SD, SMP, SMA. Iya. Dia lupa kalau dia itu sudah senja, ya, sudah punya keluarga, tapi yang diingat masa mudanya dulu waktu SMA. Ya main gandeng aja itu kan ya, main rangkul aja gitu. Mentang-mentang apa? Teman SMA saya. Ya masih teman, tapi udah selesai hubungannya, udah tua nih. Iya, suka terjadi itu ya. Iya, suka terjadi. Naudzubillah di berita-berita itu ya. Makanya kalau reunian, reunian hati-hati nih, hati-hati. Mungkin ada yang apa, punya kisah cinta yang lama tumbuh kembali. Hati-hati tuh, hati-hati. Ya, dan itu sering kali terjadi di masyarakat. Karena apa? Cinta tumbuh kembali di mana acara reunian. Astagfirullah. Sering kali terjadi. Hati-hati anak-anak kita. Ya, kalau ini nggak usah anak-anak lah, ya saya dan kita semuanya lah ya. Nah, itu sering kali. Karena apa? Ya namanya teman lama ya. Kadang-kadang kebiasaan dulu waktu masih muda itu kadang-kadang dianggap biasa, main colek aja gitu. Ya kan ya, padahal itu istri suami orang lain, seakan-akan ya aneh dulu kan satu bangku sama dia. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullah. Dan itu terjadi banyak di lapangan ya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Penting dijaga. Karena apa? Yaitu setan itu memang canggih banget. Masya Allah ya. Orang yang terjatuh dalam perzinahan, naudzubillah min dzalik, salah satu, ada 3. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada yaumul qiyamah. Wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan hatinya. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak dilihat. Bayangkan, jangankan melihat, nggak dilihat, nggak digubris. Bayangkan. Naudzubillah min dzalik. Walahum adzabun alim, dan berikan kepada mereka azab yang dahsyat, yang menyakitkan. Apa? Syekhun zanin, orang tua yang berzina. Kalau Rasulullah menyebutkan, berarti fenomena ini ada. Syekhun zanin, orang tua yang berzina. Dan maaf, dalam bentuk bahasa Arab, syekhun zanin itu bentuknya nakirah semua, tidak ada al-ma'rifatnya. Jadi kalau ada kata benda, isim namanya dikasih al, berarti terbatas, tertentu aja. Tapi ini alnya hilang. Nakirah itu unlimited, siapa saja bisa berpotensi. Zina itu memang anak muda, enggak. Kalau lihat hadis ini, syekhun, orang tua juga.
Masya Allah, ada pil dan wil katanya. Pil, pria idaman lain. Wil, wanita idaman lain. Nah, hati-hati. Godaan ya. Kerja, katanya IKN jadi tempat prostitusi sekarang. Naudzubillah. Ya orang kerja di sana 3 bulan, orang mulai-mulai dimakan nyamuk, dingin, panas, pengap barangkali ya. Nggak ada hiburan. Datang lawan jenis, kucul, ketemu. Baunya harum, ya kan ya. Masya Allah, kegodalah hati ini. Masya Allah. Maka Bapak dan Ibu sekalian ya, kalau bepergian bersamalah pasangan, anaknya kerja kalau bisa suruhlah itu. Kalau yang udah nikah, udahlah, walaupun uripe rate lancar-lancar amat, ajak itu pasangannya, biar apa? Bisa mengontrol godaan. Bayangkan mesin tua aja, ini mesin tua ini. Syekhul Zani kan mesin tua. Ini aja masih punya potensi, apalagi mesinmu muda. Bayangkan mobil baru itu kan dihidupin langsung ces, hidup. Mesin tua belebek. Jalan juga nanti gitu. Allah Akbar. Wa malikun kadzabun, penguasa yang suka bohong. Wa ailun mustakbirun, dan orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong, keterlaluan amat. Waduh, kacau juga ya. Aduh, udah miskin sombong lagi. Saya nih. Wah, memang godaan setan ini. Astagfirullah. Jadi setan ini goda kemana-mana itu. Yang tua digoda, betul ya? Yang berkuasa digoda, yang miskin digoda. Makanya godaan. Dari mana aja itu. Wah, berat ya. Masya Allah ya. Ini berat ini, memang Masya Allah ya. Ini fenomenanya di mana-mana. Kalau kita ngeklik berita, nyari ini, oh udah seabrek-abrekan ya. Berat itu udah. Ya Allah, keluarga hancur. Itu ya. Masya Allah, masyarakat ikut malu, bayangkan. Jadi perzinahan itu yang hancur bukan cuma yang zina, tapi peradaban manusia. Apa peradabannya? Menjadi tidak jelas siapa nasabnya. Peristiwa mana ini? Mantan Gubernur Jawa Barat jadi berita nasional, toh? Harus sampai tes DNA. Aduh, ya Allah, astagfirullah, memalukan. Wah, ngeri. Masya Allah, seluruh Indonesia jadi ikut malu. Astagfirullah. Masya Allah. Nggak tahu itu benar atau enggak ya. Tapi kalau itu terjadi, waduh, astagfirullah, geger. Ini memalukan. Ya, orang baca seorang pemimpin habis bangun masjid apa Al-Jabar, tiba-tiba ditemukan beritanya melakukan seperti itu. Apa kira-kira? Panitia pembangunan masjid kok zina, bayangin. Astagfirullah. Apa kira-kira? Apakah kita kemudian akan tenang sholat di masjid itu? Kebayang itu. Kebayang. Allahu Akbar. Waduh. Bayangkan. Masya Allah. Kebayang. Allah. Masya Allah.
Ngeri ya, hidup ini ngeri ini. Syekhun zani, hati-hati ya, penyebabnya nanti harus dihentikan ya. Betul. Suka senang mengunjungi tempat dugem. Apa itu dugem? Apa sih? Kepanjangan dugem apa? Iya kan, Masya Allah, ya. Udah senja nyuri-nyuri tempat dugem, nggak tahu ini udah malam ini. Belok deh. Di mana? Di Jakarta. Oh, banyak banget ya. Masya Allah. Iya, saya pernah. Maksudnya bukan pernah dugem, bukan. Zaman mahasiswa dulu dapat tugas pembinaan di Pasar Klewer. Apa ini? Pertamina. Pelumpang. Pasar ular, Pasar Klewer. Pasar ular. Pembinaan masyarakat situ tuh, ya Allah, anak-anak jalanan dan masyarakat itu ya, namanya ngurusin anak jalanan. Kita baru turun malam, turunnya malam, bukan siang. Siang mereka kan ngamen, baru ketemu malam. Masya Allah, macam-macam dunianya, ya Allah. Kadang-kadang malam kan tidak ada nih, kita cari, ketemunya di mana? Nih, di makam Cina Penas itu. Ada Penas ya? Wah, di situ itu rupanya tempat pesta dugem ini. Ngeri ini. Ya Allah. Kita juga panas kepala kita ini. Waduh, begini pecah juga nih kepalanya masing-masing waktu itu. Masya Allah, dapat tugas dari Dewan Dakwah ya, untuk apa? Pembinaan kristenisasi masyarakat, karena diserbu di sana itu, di Pelumpang Tanah Merah itu. Sebelum Anies Baswedan ke sono, kita udah dari dulu mestinya milihnya saya gubernur. Oh, udah dari dulu, dari 96 saya turun di sana. Nah, informasinya toar ya, Masya Allah. Sekarang masih ada di sana, Masya Allah ya. Pamer aurat, nah ini di mana-mana ya. Astagfirullah, yang laki, yang wanita sama. Masya Allah, keren. Apakah ada yang pamer aurat ini yang sudah senja? Banyak nggak? Banyak, ya Allah. Dilihat nyebelin mata, nggak dilihat di depan mata, ampun dah. Astagfirullah. Memilih pakaian yang mengesankan tentang lekuk auratnya. Hati-hati nih, Masya Allah ya. Sengaja berperilaku yang mengundang syahwat jalannya ya, Masya Allah. Tidak berhati-hati bergaul dengan lawan jenis. Dianggap udah senja biasa aja lah. Oh, kita kan udah kakek nenek katanya. Qalbu syaitan, hatinya orang tua itu kayak anak muda, digosok sama setan jadilah itu. Masya Allah ya. Berkata yang mengarah pada perilaku pornografi dan porno aksi ya, kadang banyak, maaf ya, banyak yang sudah senja ngomongnya itu nggak terukur, seakan-akan biasa aja lah ya kan, ngomong tentang aurat, ngomong tentang wah ngori juga ya. Masya Allah ya. Memandang zina sebagai aksi yang wajar, lumrah. Alhamdulillah, lumrah, memang dia udah nggak ada hiburan katanya. Kacau juga ya begitu ya. Udahlah biarin aja daripada bikin ribut. Biarlah dia punya mainan sendirilah. Astagfirullah. Ini di kota dan di desa sama. Astagfirullah.
Di kampung-kampung juga suka terjadi. Justru yang sering kali ketangkep yang sudah senja. Awalnya alasannya ngopi, lama-lama ikut bikin kopi. Lama-lama ngurusin yang bikin kopi. Aduh, astagfirullah. Wah, ngeri nih. Di kampung-kampung, ya, di desa-desa menemukan berita itu, ya Allah, berat. Iya. Ngeri ya. Dah, kita lewatkan aja lah ini. Ini nomor berapa ini tadi ya? Sekarang 4 deh. Yang kedua, ini bahaya jika terus menumpuk harta hingga senja. Lupa diri. Ya, terus nggak ada habisnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Iya ya, katanya begitu ya. Jadi tidak ada kata berhenti. Ya terus ya, masya Allah, tidak ada lagi kesempatan hartanya untuk digunakan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, lupa terus sudah sampai sepuh, sampai senja, hartanya dikumpulin tapi tidak dipakai untuk membiayai masjid yang rusak, ya, membiayai tolabul ilmi, tidak digunakan untuk pergi ke Baitullah, ya, disimpan aja, tidak diapa-apain. Ya, masya Allah. Lupa ya, seakan-akan ya ini mau tumpuk aja terus gitu kan ya, repot. Masya Allah ya. Di dalam hadis disebutkan, mana nih, nggak ada ya, saya baca aja deh, nggak saya masukkan semuanya ya. Di sini nih. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, sebentar, tentu ia akan menginginkan 2 lembah lainnya. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, merasa puas maksudnya, selain tanah, yaitu setelah kematian. Dan Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat. Ya, jadi udah dikasih 1 lembah, pengen 2. Ya. Sudah 2 pengen 3, sudah 3 pengen 4 tuh bapak-bapak tuh. Begitu bu kelakuannya bapak-bapak tuh, ternyata pengen 4 ternyata. Masya Allah. Iya pak. Jangan dimarahin, jangan dimarahin, biarkan aja. Emang begitulah, dinasihatin aja. Masya Allah ya. Jadi begitu manusia ini memang begitu tuh. Masya Allah, tidak ada habisnya ya. Tentu karena sudah senja ya ada masanya, ya ada masanya. Untuk apa? Ya untuk dihentikan. Ya, dihentikan bukan berarti terus cuma diem aja, nggak usah kerja, ya jangan. Bekerja kalau masih kuat itu tetap diperlukan. Untuk apa? Pertama, menjaga kesehatan. Kedua, memenuhkan unsur perintah Allah. Apa? Bertawakal. Tawakal itu ibadah. Ya, patawakal. Ya, bertawakallah kalian. Ya, bagian dari tawakal penting. Ya. Bentuknya apa ini? Tidak berhati-hati dalam mencari atau menambah harta. Ada hati-hati, serampangan aja. Yang halal, yang haram, singkat.
Tidak peduli dengan generasi berikutnya. Pokoknya anak muda ndak dibagiin, habisin aja. Masya Allah. Jika dia punya jabatan, sepertinya seluruh jabatan dia pegang. Ya, Masya Allah ya. Lupa bahwa harta ada batas. Pada batas tertentu, harta itu akan menghentikan kita. Bisa jadi menghentikan nyawa kita. Karena apa? Sudah nggak kuat tapi terus nyari. Betul kan ya? Yang kedua dihentikan dengan apa? Dengan masalah. Banyak orang-orang yang setelah numpuk ternyata bermasalah. Kan banyak yang hartanya entah triliunan akhirnya tidak berani lagi kembali ke Indonesia. Karena apa? Dicari-cari sama KPK. Nggak pulang-pulang akhirnya. Takut pergi. Ada yang disita dan semuanya bodo amat lah, pergi entah. Masya Allah, sampai sekarang memandang harta sebagai milik mutlak. Maksudnya apa? Ini adalah harta-harta saya, terserah saya. Tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan infak, tidak digunakan untuk membangun kepedulian kepada orang lain. Orang lain miskin, salah dia ngapain miskin? Mestinya kayak saya kalau mau jadi kaya. Orang lupa orang kaya dan orang miskin itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maunya sendiri, bukan. Kita jadi kaya sejatinya bukan karena maunya kita. Ada yang kaya, ya kaya semua kita ini mah. Alhamdulillah ya. Iya. Kita ini kaya semuanya, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan sebenarnya nggak pintar-pintar amat. Apa sih? Kan kerjanya ya sama aja begitu aja. Tapi mengapa dengan begitu-begitu saja ada yang kaya, ada yang biasa-biasa saja? Karena apa? Allah yang punya prerogatif itu, ya, yang punya apa? Abolisi atau yang punya gerasi. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ada orang ya baru lahir langsung kaya. Ada nggak? Ada, banyak. Anaknya Raja Salman ya, lahir langsung kaya. Masya Allah. Jadi lupa diri, memandang harta sebagai milik mutlak, seakan-akan ini terserah saya. Itu bagian dari tadi orang yang lupa menumpuk harta tadi. Ya. Merasa bangga dengan hartanya sebagai puncak kesuksesan, materialisme. Hari ini seringkali unsur daripada kesuksesan dilihat dulu hartanya berapa. Bahkan bukan cuma kesuksesan, ukuran kebahagiaan seringkali dilihat dari banyaknya harta. Ukuran kebahagiaan dunia kan begitu kan? Negara yang paling bahagia dilihat dari apa? Dilihat dari hasil hartanya, GDP-nya. Berapa penghasilan dia. Masya Allah. Padahal Islam kita ya, bahagia itu tidak sekedar sifatnya materi. Betul ya? Karena apa? Manusia ini juga tidak sekedar terdiri dari alam materi kita ini. Kita ini ada jiwa, hatinya, ada pikirannya. Mengapa kemudian kita menemukan orang-orang yang hartanya tidak banyak tapi kok bahagia? Karena apa? Jiwanya sudah memandang, oh ini para guru-guru di pondok pesantren, iya kan? Dai-dai di lapangan, hartanya berapa banyak sih? Tapi mengapa mereka itu kok bahagia? Karena apa? Kebahagiaan ternyata tidak sekedar diukur dari materi. Kalau diukur materi, bapak dan ibu nggak bahagia. Karena apa? Hartanya habis buat bayar budaya safari mau umroh, habis kan? Habis.
habis. Tapi mengapa kok Bapak dan Ibu bahagia? Karena ada aspek hati yang bisa ditunaikan. Makanya doanya Nabiullah Ibrahim kan faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah jadikanlah hati manusia rindu untuk mengunjungi Mekah, Ka'bah. Bapak dan Ibu merasa puas walaupun hartanya berkurang tadi, dipakai untuk umrah, untuk haji. Tapi mengapa bahagia? Saya sudah menunaikan rindu saya. Bapak dan Ibu pasti nggak bisa tidur, nggak bisa ini karena apa? Rindunya belum tertunaikan. Ingin kesana tapi gimana ini caranya? Tabungan nggak nambah-nambah lagi. Cari proyek yang menguntungkan kok kecil amat ini untungnya nih. Tidak bisa tidur, berdoa kepada Allah. Kenapa? Rindunya belum tertunaikan. Tapi begitu rindunya tertunaikan, Masya Allah, pulang rekening habis, bodoh amat lah. Yang penting rindu sudah tertunaikan. Rindu. Ya, saya menulis beberapa artikel, ada 8 artikel, nanti silahkan dibuka di Facebook saya, Ahmad Misbahul Alam, judulnya Rindu. Nah, saya tulis kira-kira 8 hari atau 9 hari, ada 8 artikel tentang rindu. Nah, itu aja lah pokoknya ya. Lupa diri tentang hakikat harta, ya lupa. Apa maksudnya? Harta itu seakan ya jadi kebanggaan aja. Padahal harta itu dia kan sejatinya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Rasulullah menyebutkan ya, bahkan harta itu ya sejatinya cukup di saat apa? Harta itu bisa menegakkan punggung kita untuk beribadah kepada Allah. Sejatinya itu sudah cukup. Ya, makanya ada satu hadis yang pendek, saya suka merenungkan membaca hadis ini. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi qudu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Siapa saja yang subuhnya dia punya iman di dalam hatinya, dia punya tenaga fisik untuk bangun, fisiknya ada. Yang ketiga, dia punya sarapan pagi, maka seakan dunia ada di genggaman tangannya. Harta kita banyak, nggak ada iman, bangun misuk-misuk, marah, muring-muring. Harta kita banyak, tangannya nggak bisa digerakkan, repot nggak? Repot. Masya Allah. Hartanya banyak, tapi tidak bisa buat sarapan. Mengapa? Karena dalam pengawasan KPK. Betul. Atau yang kemarin, sederhana kemarin apa? Dorman. Rekeningnya dibekukan di apa? Itu kan ya pagi-pagi pengen sarapan, nggak punya uang ke ATM, diblokir, susah nggak? Susah. Tapi orang kampung kita atau kita pula tabungan nggak ada isinya, ya kan? Pagi-pagi ada tetangga nganterin apa? Nasi uduk. Merdeka nggak kira-kira? Alhamdulillah, cukup ini untuk tenaga sampai sore. Ikut kerja bakti, ikut bantu orang, dapat.
tambahan rezeki. Alhamdulillah, masya Allah. Hidup ini sederhana begitu, tapi bukan berarti ya udahlah kalau gitu saya nggak usah kerja. Ya enggak lah, berusaha. Karena apa? Ada aspek lain yang namanya tawakal. Orang yang bertawakal itu selain dapat keuntungan, dia sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal hasilnya itu urusan di luar kemampuan kita. Tawakal aja dulu, hasilnya ya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Memandang harta dalam bingkai alam mata, mengukur segala sesuatu dengan harta. Ya, biasanya ya, hati-hati nanti Bapak dan Ibu sekalian, putra dan putrinya yang udah lulus kuliah atau apa, dia dapat kerjaan, alhamdulillah, ya, hasilnya cuma sedikit, jangan pernah dipaidu. Paidu itu apa ya? Dicaci maki, dikecilkan, tidak diapresiasi. Gitu doang. Kalau cuma gitu mah, udahlah, ntar mama aja yang kasih lah. Nah, jangan. Ya, biarkan dia menunjukkan siapa dirinya, maksud di depan orang tuanya. Alhamdulillah. Ya. Yang ke berapa nih? 5. Oh ya, ini yang tadi ya, yang saya sebutkan tadi, hadisnya yang bacakan tadi ya. Ya nanti ada di buku itu. Jadi nanti PDF-nya kalau di print kayak ini. Nah, tapi kalau ibu-ibu dikira di print kok hurufnya kecil-kecil. Suruh print nanti ukurannya ukuran A4 segini gitu. Nah, ini kecil, ini cuman berapa ini? A5 ini ya. Jadi kecil kayak buku. Nah, gedein. Insya Allah ya. Insya Allah ya bisa di print. Tinggal ibu-ibu nanti ini sudah didesain. Nanti saya kirim ke PDF, ibu-ibu tinggal ngirim ke tukang fotokopi. Nah, Bang, tak kirim nih, tolong dicetak. Nah, cetaknya jangan 1 Bang ya, 10. Buat siapa? Tetangga. Ibu-ibu nggak perlu bayar, saya nggak usah. Ini tidak seperti apa namanya, copyright. Nah, itu nggak ada copyrightnya, ada amal soleh aja lah pokoknya. Saya dapat, Bapak dan Ibu dapat, gitu aja kan ya. Hidup ini gitu aja kan ya, gitu aja sih, nggak usah ruwet-ruwet amat sih. Nah, yang ke-5, ini kadang godaan di usia senja seringkali muncul putus asa. Ini, ya ini penting ini. Kadang-kadang putus asa. Mengapa? Mungkin 1, karena sudah nggak maksimal lagi. Iya kan ya, merasa putus asa kan ya. Aduh, mau sholat, awake loro kabeh, so ndak usah sholat sekalian aja lah, Allah kan maha tahu. Nah, gitu. Boleh jadi kan ya putus asa. Kedua, mungkin putus asa karena apa? Maaf, kalau sudah senja biasanya kan putra putrinya sudah berkeluarga dan mulai tinggal di luar rumah bapak dan ibu. Putus asa itu. Ini anak 10, kok yo reneng yang di rumah ini. Gak ada yang tinggal di dekat rumah atau tinggal di rumah, gak ada yang mau. Anak pertama di Amerika, anak kedua di Rusia, anak keempat di mana? Cina. Semuanya kan boleh jadi kan ya? Iya boleh jadi. Tinggallah sendirian. Muncul naudzubillah putus asa. Saya pernah ini, dan ini nyata ya, Masya Allah, dalam kasus di Dewan Dakwah ya, saya pernah mendapatkan surat dari sekretaris desa di satu kampung, nama kampungnya saya lupa, itu di Wedi itu
Klaten, perbatasan Klaten dengan Gunung Kidul. Isi suratnya diantaranya, tolong kami dikirim guru-guru ngaji, karena di sini mama banyak orang tua yang mama bunuh diri. Iya, mengapa? Anak-anaknya pergi ke kota dan tidak kembali. Akhirnya orang tua di sana, orang tuanya nggak mau diajak hidup ke kota. Iya. Caranya apa? Bunuh diri. Jadi tingkat bunuh dirinya tinggi. Karena itu tadi ya, anak muda tinggal di sana agak berat memang. Jauh dari kehidupan kota. Saya pernah ke sana berapa kali ke sana. Ya. Tapi alhamdulillah ya, perangkat desanya tadi ya, nggak tahu dia dari mana dapat WA saya itu ya, kemudian kita kirimkan dai ke sana. Jadi mengabdi di sana bertahun-tahun, alhamdulillah sampai sekarang masih ada menemani orang-orang tua. Masjid jadi hidup orang, tapi isinya orang tua semua, orang tua. 3 tahun atau 3 tahun yang lalu perangkat desa ini, kebetulan perangkat desa ini mahasiswa UMY, Universitas Muhammadiyah Jogja dulu, ibu-ibu, mbak-mbak, tapi mungkin karena apa ya, dia aktif dulunya mungkin di kampus dan sebagainya. Alhamdulillah gitu ya, sekarang sudah mulai hidup. Beberapa anak muda kemudian tidak ke kota karena apa? Diajari pertanian, terutama nanam apukat. Sekarang jadi penghasil apukat sini. Ya. Dan juga ditemukan air. Jadi air itu lucu. Dibantu pemerintah habis 500 juta, airnya tidak nyumber, tidak keluar. Ya, tidak keluar. Si pengurus masjid, bapak mertuanya Bu Sekretaris Desa tadi bilang, ini nggak sukses. Gimana kalau kita buka kota infak masjid aja nih? Kebetulan udah lama, udah setahun udah dibuka nih. Nanti kita pakai untuk ngebor. Dari kota itu isinya 1,5 juta. Tapi justru dari 1,5 juta itulah untuk ngebor yang membuat airnya sampai hari ini masih ada. Airnya, sumber airnya gede banget, kemudian ditarik ke atas, dibuatkan tandon air gede gitu, baru diturunkan ke bawah. Itu yang membuat kemudian tadi beberapa anak muda jadi betah. Karena apa? Cukup bisa di situ saja. Allah Akbar. Wah, itu keren, saya bilang, Masya Allah ya, indah sekali. Nah, di dalam ayat, di dalam hadis kita disebutkan, la yatamanna ahadakumul maut wa la yad'u bihi min qabli ayyatiyahu innahu idza mata inqata amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khair. Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian, karena apa? Putus asa tadi ya, boleh jadi, naudzubillah ya. Saya sampai ini, saya belum mengalami karena belum ditinggal anak-anak saya. Mungkin ada sebagian bapak dan ibu yang sudah mulai gelisah, ya kan? Ditinggal putra putrinya, berpindah, tinggal kota dan lain sebagainya. Jangan putus asa. Ya, ini penting ini. Ya, walaupun saya juga pernah mengalami ketika anak-anak mondok, lah kita jadi berdua aja ya. Ya, itu aja udah rindu banget itu. Ya Allah, saya membayangkan nanti, saya bilang sama istri, kita mereka udah nikah tinggal berdua juga ya, tinggal ada yang ke Jogja, ada yang ke Solo, ada yang ke Semarang, sepi juga, anaknya 6 padahal itu juga ngumpul. Saya itu punya anak 6, baru ngumpul komplit itu antara tanggal 25 Ramadan sampai 7 Syawal aja, baru komplit itu. Libur yang komplit, libur semester kan tidak sama itu, satu pulang satu pergi, 2 pulang
empatnya pergi. Masya Allah, jadi saya bayangkan, iya juga ya. Saya membayangkan itu di mana orang-orang tua, ayah saya, ibu saya, ketika kami pergi dan tidak balik lagi ke kampung halaman, kayak apa ya rindunya. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan baik akan muncul putus asa. Ada yang kemudian karena khawatir putus asa, dibilangin anak-anaknya, udahlah kamu anakku nggak usah pergi kemana-mana, tinggal di sini, mangan orang mangan kumpul. Muncullah gitu kan ya. Iya, lupa ngumpul semuanya. Akhirnya apa ya? Karena ngumpul aja di situ, ya ilmu nggak berkembang, pengalaman nggak berkembang, anak-anak barangkali tidak terdidik dengan baik. Iya kan, kalau maksain ngumpul nggak bisa kuliah, ya kan, nggak bisa berinteraksi dengan orang lain, nggak bisa mengelola apa kemampuannya. Iya, jadi ada dua hal yang harus kita kelola. Satu, iya, mendorong anak-anak itu bisa mengembangkan potensinya. Yang kedua, kita sendiri mengelola bagaimana dia tidak terjadi putus asa. Ini penting. Nanti kalau kita maunya kita kumpul semuanya, ya individual, anak-anak nggak berkembang, kasihan juga. Karena apa? Anak-anak cucu kita, mereka juga akan hidup tidak seperti kita. Iya, dipaksa di kampung, ini nggak berkembang nanti, kasihan. Biarkan. Saya punya orang tua yang juga begitu di rumah, tinggal ibu aja, diajak ke Jakarta juga nggak mau, di kampung aja, tinggalnya di kampung aja, mau sama adik saya juga nggak mau, di rumahnya sendirian. Masya Allah, sedih juga saya sebenarnya, terpaksa tiap bulan pulang. Wah, lo pulang ke Tulungagung kan lama itu, naik bis 12 jam. Waduh, kalau lancar. Naik pesawat mahal dan susah. Kalau naik pesawat ke Surabaya dulu, iya, dari Surabaya ke kampung saya 4 jam lagi, tidak sama wae. Iya kan ya, kita ke Soekarno udah mahal juga kan. Masya Allah. Tapi saya izin dari sejak waktu saya nikah, saya bilang, gimana kalau saya pulang? Kata ibu saya, nggak usah. Kamu sudah hidup kuliah di Jakarta, udah di Jakarta aja. Kalau pulang nanti, indah sekali nasihatnya itu. Kalau pulang, mungkin istri dan anakmu perutnya kenyang, tapi otaknya nggak ada isinya. Masya Allah, nasihat ibu saya, orang kampung, cuma lulusan SD. Kalau pulang makan, insya Allah bisa, istrimu makan, anakmu makan. Tapi otaknya nggak ada isinya. Masya Allah. Terus ya udahlah, kalau ada uang pulang tengok, nggak ada dimaklumi. Masya Allah. Indah sekali saya dapatkan pesan itu. Sudahlah, Bismillah gitu. Ya di Jakarta aja gitu ya. Pulangnya kapan? Kalau punya uang. Jadi ibu saya itu, orang tua saya itu indah sekali ya. Pulangnya apa? Harus hari raya? Enggak. Kalau hari raya nggak punya uang, ngapain pulang katanya? Kalau punya uang aja. Oh, ini memang unik ini. Ini unik ini. Jadi hari raya nggak harus pulang. Ya kalau pulang nggak punya uang, utang nanti malah repot ya. Nah, punya uang kapan aja gitu. Ini penting ya. Jadi, dan jangan pula berdoa agar segera mendapat kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Putus asa seringkali menyeret orang demikian, betul ya? Nggak pulang udah. Naudzubillah min dzalik. Fenomenanya ada dari saya. Sesungguhnya bila ia mati, kalau seseorang itu mati duluan, apalagi belum waktunya,
maka terputuslah amalannya. Betul ya, kalau orang mati kan nggak bisa beramal ya. Iya, nggak bisa beramal. Tapi kalau hidup, walaupun sudah senja, bisanya cuma sholat saja, masih tetap bisa beramal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita dulu lahir juga sendirian kan ya. Waktu itu kan sendirian nongolnya, walaupun ditangkap sama Masya Allah ya. Dan bahwa tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, memang namanya senja, tapi senja itu adalah karunia dari Allah, tambahan umur ini, maka mesti kita manfaatkan. Jangan dibuat ngelamun dan putus asa ya. Saya di dalam buku ini menceritakan kisahnya Nabiullah Yakub yang sangat rindu bisa bertemu dengan Nabiullah Yusuf. Bayangkan, diberitakan dimakan harimau, bertahun-tahun tidak ada kabar beritanya. Bayangkan, Allahu Akbar. Tapi tetap sang ayah ini rindunya luar biasa, sampai karena saking rindunya nangisnya membuat dia buta. Bayangkan, ya Allah Akbar, bayangkan. Rindu kita hari ini rasanya nggak sampai gitu ya. Karena apa? Begitu rindu pencet. Ngapain? Lagi sarapan mak katanya. Alhamdulillah sehat berarti Mas ya. Duitnya entek ora? Masya Allah, betul ya. Rindu kita hari ini masih bisa tersambungkan, bayangkan. Tapi rindunya Nabiullah Yakub nggak ada sarana untuk itu, bayangkan. Allah Akbar, dahsyat. Sampai ngutus sama anak-anak yang lain, cari terus itu Yakub. La tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Nanti kamu jangan cuma nyari dari satu lorong aja, satu pintu. Kamu masuk dari masing-masing pintu. Biar apa? Ketemu sama Yusuf itu. Ketemu? Alhamdulillah. Rupanya ya Yusuf masih hidup. Dikirimilah baju bekasnya. Ini tolong ya, nanti kasih sama bapakmu ya. Gitu kan. Kata Nabiullah Yakub, masih hidup. Buat ngusap matanya. Allah Akbar. Sembuh. Masya Allah, indah sekali ya. Belum. Jadi tidak boleh kita putus asa, gaspol terus kata siapa? Kiai Dasat Latif, gaspol loh ini dah. Tapi hati-hati pakai rem juga, lihat spion enggak ya, ngobrol nanti ya. Nah, gas terus, Masya Allah, Allah Maha Kuasa. Oke, apa ini? Lupa bersyukur dengan yang ada biasanya ya. Orang putus asa itu karena apa? Lupa bersyukur. Sampai tua itu kan rezeki ya. Betul nggak? Hidup sampai tua, sampai senja, rezeki nggak? Rezeki. Betul itu, Masya Allah. Sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini biasanya penyakitnya. Penyakit orang yang suka itu. Sibuk banding-bandingin orang lain, ya habislah kita. Dia lupa menghargai apa yang sudah dia lakukan. Betul ya? Kadang orang lupa ya. Sibuk bandingin, akhirnya putus asa. Masya Allah. Kalau kita mesti hidup seperti siapa? Orang terkaya di Indonesia siapa sih? Siapa? Agak ada. Siapa? Bos Jarum sama kan malah repot kita ya. Punya mobil kayak mobilnya Bos Jarum, nggak mau belok ke Keramat Raya. Repot aja.
Masya Allah, kita ini nikmat ya, Masya Allah. Mengukur keberhasilan hanya pada aspek materinya, hati-hati. Lupa menempatkan dirinya bahwa hidup ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin ada berita saya baca di portal berita, ada orang Saudi duitnya tertahan apa itu? Dortmund itu. Rekening yang diblokir itu jumlahnya berapa? 4,7 triliun. Banyak enggak? Banyak enggak ya? Saya enggak pernah punya soalnya. Ada utusannya, karena tinggalnya di rumahnya di Saudi, orang Saudi. Ada utusannya orang Indonesia yang dikasih memo apa namanya ya, kuasa untuk mencairkan itu. Rupanya belum bisa sampai sekarang, belum bisa. Balik lagi laporan sama bosnya, ini harus gini. Kata bosnya, nggak apa-apa, hidup ini kan milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal yang ditahan berapa triliun? Iya. Orang Indonesia nggak ada duitnya yang ditahan, ributnya minta ampun. Sudah nggak punya, ribut lagi. Kan aneh ya. Wah, dasar, Masya Allah. Jadi mungkin itu dari apa? Tumbuh dari kesadaran, tumbuh dari interaksi keluarga yang bertauhid, ya, tumbuh dari akidah yang kuat. Ya, tanpa itu kita ini suka ribut aja. Indonesia gelap, terang yang begini gelap. Ya kan? Iya, ngapain sih? Ada COVID aja biasa kita menghadapi, ya itulah. Ada kemarin waktu COVID yang sedih teriak-teriak, enggak kan? Ya, biasa-biasa aja, walaupun hidung dicolokin mulu kan, ya biasa-biasa aja. Ini baru Indonesia gelap, kayaknya udah kayak mau kiamat. Ya biasa-biasa aja. Masya Allah, betul ya? Masya Allah. Kaya dan miskin sama-sama sebuah ujian. Mau kaya mau miskin, dua-duanya ujian itu. Iya. Tapi kalau sama-sama ujian, mau kaya apa mau miskin? Mau kaya ya. Iya, sama-sama ujian katanya. Kaya aja dah. Ya maklum lah, ya maklum ya. Kita ini manusia. Insya Allah sepanjang kita ini pengen jadi kaya, insya Allah kita ini masih manusia. Kalau yang pengen miskin, mau bukan manusia. Manusia juga. Ini yang keenam, godaannya apa? Menyia-nyiakan masa senja. Ya, happy aja dah pokoknya. Hidup sekali, udah senja mau ngapain lagi lah, ribut-ribut amat katanya. Akhirnya apa? Sembrono. Ya, a'dzarallahu ila imri'in ukhira ajaluhu hatta ballaghahu sittina sanah. Allah telah menyampaikan puncak dalam pemberian uzur, alasan kepada seorang yang diakhirkan ajalnya hingga mencapai umur 60 tahun. Allah ini kasih apa itu? Space waktu sampai 60. Nih, tambahin. Biar apa? Yang pertama, Allah nanti punya alasan. Maaf, kalau ada orang sudah dikasih umur sampai senja, lalu kemudian masuk neraka, protes, aku di neraka. Iya, emang kamu dulu kasih umur panjang gak ngapa-ngapain. Ada alasannya. Jadi Allah ini luar biasa ya. Seseorang dimasukkan ke neraka itu tidak sembarangan. Karena apa? Waktunya udah dikasih. Suruh sungguh, kok nggak sungguh-sungguh. Nah, naudzubillah min dzalik.
Nah, Masya Allah ya. Ini wah luar biasa ya. Jam piro iki ngomong wae. Jam 11 katanya ya. Masya Allah ya. Biasa orang kalau udah udur kan maunya gini ya. Saya juga udah termasuk udur, maunya ngomong aja gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak juga begitu ya, di rumah ngomong aja. Saya juga kadang diprotes sama anak saya. Ini HP-nya kalau pulang ngomong aja, semuanya dikomentari katanya. Oh iya, ternyata itu penyakitnya orang udah usia senja rupanya. Semuanya dikomentari. Piring belum dicuci dikomentari, baju belum disetrika belum dikomentari, ya. Lantai belum disapu dikomentari. Karena terus komentar terus lupa dirinya. Apa yang sering kali muncul dari bentuknya dari tadi ya, menunggu amal dari anak katanya. Udah tua nggak mau beramal, udahlah saya nunggu amal anak aja ya, kiriman anak. Ngapain nggak belajar Quran? Alah harus tua belajar baca Quran lah, saya nunggu pahala dari bacaan Quran anak saya aja. Banyak yang begitu? Banyak orang punya suruh belajar, udah kan saya udah nyekolahin anak, ntar pahalanya kiriman dari anak aja dah. Nggak belajar, nggak mau taklim, ya, nggak mau ikut apa ini kegiatan-kegiatan yang baik, ya. Merasa sudah melakukan apa saja dalam ibadah, tinggal menunggu hasilnya katanya. Dulu masih muda kan saya udah belajar, udah sekolah, sudah macam-macam. Masa itu belajar lagi. Nah, saya mau menikmati hasil aja lah. Nah, lupa. Kurang semangat dalam memanfaatkan sisa-sisa umur dan harta yang ada. Beramal sekedarnya, tidak tergambar kesungguhan. Suka ada ya godaan itu ya. Allah Maha Tahu. Nah, iya, Allah Maha Tahu. Kalau hambanya malas gitu. Menganggap jika sudah beramal tidak perlu menjaganya dengan amal-amal yang lainnya. Apa itu? Setelah haji nggak mau menjaga. Setelah umroh, pulang haji, pulang umroh, amalnya balik kayak dulu sebelum haji. Alasannya apa? Saya kan udah melaksanakan rukun Islam. Oh, itu. Biarlah pahalanya dari sana. Jadi jamaah haji, jamaah umroh, sudah alumni haji, sudah alumni umroh, merasa nggak penting lagi sholat jamaah, nggak penting lagi nuntut ilmu, nggak penting lagi amal-amal yang lain. Karena apa? Saya kan udah haji. Apalagi orang sekecamatan manggil Pak Haji semua. Masa Pak Haji masih belajar Iqra katanya, ora pantes. Malu banget. Masya Allah, ini godaan ini. Jadi ternyata orang yang bisa haji, bisa umroh dalam konteks kita ini ya, seringkali godaannya sangat berat seperti ini, merasa malu. Apa kata orang sudah haji, sudah umroh, ternyata masih belajar Iqra. Malu justru disitulah ya belajar. Masya Allah, saya senang beberapa atau banyak bahkan ya alumni haji, alumni umroh baik dari Budaya Safari atau KBIH itu yang ternyata di lingkungannya walaupun bukan ustadz itu ngerintis pengajian Iqra dengan teman sebayanya. Wah, itu keren saya bilang. Iya, saya di Bekasi aja sudah dikabari ada 2 alumni umroh, bayangin bikin pengajian.
Muridnya siapa? Ya sesamanya. Tentu tidak ngajak yang lebih muda atau anak-anak, enggak, sebayanya. Karena apa? Ya pantas dia ngajak, saya juga belum bisa. Kalau ayo ngajilah sama saya. Alhamdulillah berkembang. Ada satu pengajian itu yang di perumahan apa ya? BTP, Bekasi Timur Permai. Pak RT. Pengajiannya sekarang ini terdiri dari 80 santrinya. Usianya sebaya sama Pak RT ini. Pak RT-nya juga belum bisa baca Quran. Makanya dia dipercaya. Yang lainnya juga mau belajar. Kenapa? Saya juga RT nggak bisa baca. Masya Allah. Jadi ada dua kelas, kelas Iqra. Satu kelas, kelas Al-Quran. Yang ngajar siapa? Mahasiswa STD Muhammad Natsir. Kita kirimkan nanti, ibu bikin nanti. Yang wanita boleh, yang laki-laki boleh. Masya Allah. Biar apa? Inilah cara kita merawat tadi umur yang sudah senja itu. Masya Allah. Yang di BTP itu masuk hari Selasa sama hari Jumat malam, habis Isya sampai jam 9. Allah, sebulan sekali pengajian, pengajian umum maksudnya begitu. Itu kalau ngumpul, seingat saya itu 90-an, bapak dan ibu RT ya cuma. Tokohnya siapa? Pak RT alumni Hudaya Safari. Bayangkan, dahsyat saya bilang. Keren saya bilang. Nah kemarin saya dikabarin alumni dari yang ngaji itu bikin pengajian, bayangin. Alumni Iqra. Karena dia RT-nya beda, bikin pengajian di RT-nya. Bayangkan itu. Keren memang, jamaah Hudaya memang keren ya memang. Nggak mau kalah sama dai STID Muhammad Natsir. Wah, ini kalau nanti berkembang, dahsyat, Masya Allah. Dan itulah cara merawat amal kita di usia senja. Yang terakhir, ini bukan godaan. Yang terakhir ini, walaupun saya masukkan, tapi ini adalah sebuah takdir bagi orang yang senja. Apa itu? Kembali ke masa kecil. Jadi sebelum kita ini kembali ke masa kecil, di usia senja, kita siapkan tadi beberapa hal tadi kita antisipasi. Karena apa? Begitu kembali ke masa kecil, iya kita repot diajak ngapa-ngapain. Betul kan? Diajak sholat, lali. Jadi pikun. Betul kan ya? Jadi masa kecil udah sholat, udah kapan? Barusan, padahal adzan belum. Teriak-teriak, saya belum makan, padahal udah 5 kali dikasih makan. Yang ini bukan godaan, tapi ini usia yang harus kita antisipasi. Jadi kita dulu pernah kecil, kembali ke kecil. Waktu kecil dulu kita dimarahin ibu kita. Begitu kita jadi kembali kecil, yang marah siapa? Anak kita. Ini emak ini mangan ping piro gitu. Habis dikasih makan katanya. Gak tahu orang tua kagak dikasih makan katanya. Wah, hati-hati. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq afala yaqilu. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Hati-hati yang suka minta dipanjangin umur. Ada, ya Allah panjangkan umur saya, udah dipanjangin jadi kayak anak kecil mau. Jadi hati-hati loh ya, kita suka ya Allah panjangkan umur saya, nanti lo dikembalikan ke masa kecil, repot kita. Yang repot bukan kita, yang repot anak kita. Anak kita yang repot, suruh di rumah hilang.
Ada baru 2 hari. Ya Allah. Kami di Cipayung pernah juga repot begitu, telepon anaknya, "Tat, bapak saya hilang." Waduh, mana nyari. Ya Allah, alhamdulillah rupanya main ke rumah temennya. Tapi sudah hari yang ketiga, ya diantarkan lah. Lah temennya sama-sama juga sudah senja jauh sama repotnya itu kan ya. Mau nganterin kan nunggu anaknya dulu, kapan bisa nganterin. Masya Allah. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu yang suka minta umurnya dipanjangkan. Ternyata panjang umur itu tidak selalu membahagiakan. Karena apa? Lu dikembalikan jadi kayak anak kecil, wah repot itu. Masya Allah. Ya. Tapi ini ya, maka apakah mereka tidak memikirkannya? Apa itu bentuknya? Suka melamun katanya. Ya kan ya? Orang yang sudah senja itu suka melamun. Lamunnya apa? Enak zaman dulu ya, masih muda. Iya kan? Piye enak zamanku toh. Ngelamun ya. Suka lupa, betul ya? Iya. Jangankan Bapak dan Ibu, saya juga sama. Nyari kunci motor kemana nih? Astaga, nggak taunya saya kalungkan. Astagfirullah. Cari kacamata, cari apa, cari KTP, cari dompet, mana ya Allah Rabbi. Inginnya santai, betul ya? Yuk kita santai. Sama ya, santai lah katanya. Oh nggak kuat ini katanya. Masya Allah, suka menangis. Betul ya, katanya gitu ya. Karena ditinggal anak sebagai teman hidup. Betul ya. Saya sendiri juga sama kadang-kadang. Begitu anak kembali, ya Allah, nangis. Ya Allah. Kadang-kadang ada makanan mau kita makan, ingat si bocah biasanya senang ini, ya Allah, dia belum pulang ternyata ya. Masya Allah, ini memiliki sifat kekanak-kanakan. Makanya jangan maaf ya, orang yang senja yang gayanya seperti anak muda, jangan-jangan karena ini memiliki sifat kekanak-kanakan. Kalau tidak berdandan kayak anak muda, seakan-akan tidak ada orang yang mengenal dia, nggak ada orang yang ngasih apresiasi, nggak ada orang yang memandang dan sebagainya. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini barangkali mungkin masih bisa ditambahkan ya, ini hanya stimulus saja. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menambahkan masing-masing. Sekian dan mohon maaf. Ada pertanyaan barangkali atau gimana jalan ceritanya, monggo lah dipersilahkan. Masya Allah, terima kasih kepada Ustaz Misbahul Anam yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Sepertinya ibu-ibu dan bapak-bapak sangat fokus sekali menyimak kajian. Sepertinya banyak yang bertanya ya. Yang kita buka pertanyaan, silakan ibu-ibu atau bapak yang mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tertarik yang terakhir itu kembali ke masa kecil. Bagaimana usaha kita di usia senja itu supaya kita punya istirahat kembali ke masa kecil. Masya Allah. Gimana agar kita tidak
kembali ke masa kecil ya. Ini memang saya membaca beberapa buku. Di antara yang pertama, hendaklah seseorang yang sudah mulai senja itu tidak mengurung diri atau apa ya di rumah aja gitu ya. Dia harus keluar walaupun jangan jauh-jauh. Maksudnya apa? Keluar untuk berinteraksi dengan kawan-kawan sebayanya, dengan orang lain. Iya. Mengapa? Agar sistem sarafnya jalan terus. Sistem saraf, sistem otaknya, daya ingatnya, perasaannya itu tetap sehat. Karena apa? Jika dia di rumah terus itu akan mempercepat tadi. Akhirnya apa? Sarafnya nggak berfungsi, kan berkurang akhirnya. Tidak apa ya? Interaksinya pada orang akhirnya terbatas. Itu. Yang kedua, selain interaksi dengan orang, hendaklah memiliki kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, tapi yang ringan-ringan. Apa itu? Mungkin kalau ibu-ibu memelihara bunga tanaman, aktivitas apa ini, menyiram, merapikan, itu penting. Bapak-bapak apa ini? Menyiram burung. Tapi benar, satu saat orang tua saya, ayah saya itu stroke. Saya bawa ke dokter, kata dokternya, katanya, Mas, ini kalau stroke ini ya selain dijaga makannya, sejatinya nggak ada obatnya. Terus gimana dok kami merawatnya? Jadi betul tadi, nanti di rumah kalau ayah dulu biasa memelihara hewan-hewan, maka belikanlah hewan itu, tapi jangan yang berat-berat. Apa seumpama ayam, diantaranya dari kampung ya, kan nggak berat itu. Kalau burung itu berat, repot itu mah. Ayam, tapi kalau di Jakarta ayam juga berat ya, rumahnya kecil ya. Apa tujuannya kata sang dokter? Agar ayah dia masih ingat jadwal. Iya, sekedar ingat jadwal makannya kapan, jadwal minumnya kapan, jadwal masuk ke kandangnya kapan. Karena apa? Itu akan bisa merawat tadi saraf-saraf tadi, saraf daya ingat dan lain sebagainya. Iya, Masya Allah. Nah, tentu bagi Bapak dan Ibu sekalian, taklim seperti ini atau taklim di lingkungan itu juga akan bisa merawat ya, merangsang kesehatan, merawat tadi untuk kembali kepada ardalil umuri, ke umur yang kembali ke seperti yang masa kecil. Iya, jadi taklim ini walaupun maaf ya, namanya juga udah senja. Taklim, belajar Iqra kayak namanya, atau belajar apa saja, hari ini diajar, besok lupa. Nggak apa-apa, karena apa? Memang tujuan daripada taklim itu kan bukan untuk membuat kita pinter, tapi membuat kita yang pertama menjaga semangat belajar itu sendiri. Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Siapa saja yang berusaha untuk datang ke tempat menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan menuju surga. Apa maknanya? Berarti Allah akan menjaga kita untuk sampai ke surga itu dengan satu ibadah, namanya apa? Menuntut ilmu. Allah akan rawat itu. Oh, dia walaupun udah senja nuntut ilmu, apa itu? Allah berikan rahmatnya, dijagalah. Nanti orang yang beriman yang menuntut ilmu kan didoakan oleh para malaikat penyangga arsy, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim
para malaikat yang menyangga arsy dan yang di sekelilingnya, ya, mereka bertasbih kepada Allah dan memintakan kepada orang-orang yang beriman itu untuk apa? Diluaskan rahmatnya. Dengan rahmat itulah kemudian seseorang akan bisa dihindarkan dari kepikunan itu. Kita diwafatkan oleh Allah tidak sampai masuk usia pikun, paling cuma lupa aja tadi, ya kan ya. Oh saudaranya itu ya, diajarin Iqra hari ini, besok dibaca katanya, tapi masih semangat ke tempat menuntut ilmu. Jadi ke tempat menuntut ilmunya itu nggak sampai lupa, cuma lupa hurufnya aja. Lumayan. Lumayan. Tapi kalau sudah sampai dilupakan nuntut ilmu, gimana kira-kira? Oh repot. Masya Allah. Jadi saya membaca itu diantaranya. Tadi apa ya? Nuntut ilmu. Yang ketiga, tetap merutinkan ibadah-ibadah yang dirasa masih kuat. Ya. Jangan apa tadarus masih kuat, apalagi sholat masih kuat. Walaupun udah bangun dari ruku, ya Allah, ini pelan-pelan cari pegangan, cari kursi, enggak, rutinkan, itu akan menjaga ini. Karena apa? Berarti ada 360 persendian kita yang karena sholat itu terus bergerak. Kalau nggak sholat, ada persendian yang membeku, bayangkan. Betul ya? Makanya Bapak dan Ibu coba renungkan ya. Karena kita sudah terbiasa melakukan sholat, ruko, sujud, walaupun usia sudah senja, masih enteng nggak? Enteng, walaupun berat-berat dikit, tapi masih enteng gitu. Apa ya? Nggak nolak gitu, nggak nolak, tubuh kita itu nggak nolak, walaupun berat, tapi nggak nolak itu, masih berusaha, ya Allah, pelan-pelan. Iya, cari imam yang pelan-pelan, yang nggak ngebut, ya kan? Masih semangat gitu. Itu tanda itu diantaranya. Jadi rutinkan yang kita mampu dalam beribadah untuk apa? Menggerakkan 360 sendi, kata Rasulullah SAW. Kullu sulamai ibnu Adam sodakotun. Setiap persendian anak Adam yang jumlahnya 360 itu tiap hari memerlukan sodakoh. Nah, bayangkan ya, Bapak dan Ibu pernah mendengar satu makalah, as-sodakotu lidaf'il bala. Sodakoh itu bisa menolak bala. Apa balanya? Di antaranya pikun itu bala kita. Gimana cara menolaknya? Kita gerakkan seluruh persendian kita ini. Dengan apa? Ya macam-macam tadi. Allahu Akbar, ada persendian dari mulut kita ini. Betul ya? Yang menggerakkan mulut kita bisa bersuara 360. Kata Nabi, disebutkan dalam hadis itu, bagaimana caranya menggerakkan itu? Sampailah kalau kalian bisa mengucapkan subhanallah. Kita mengucapkan subhanallah itu sejatinya seluruh persendian kita ini bergerak. Betul kan? Subhanallah. Kita melihat ada rezeki datang pagi-pagi di rumah kita. Subhanallah.
karena pengen mengambil ini sebagai sebuah nikmat, kaki berdiri, tangan bergerak, kepala bergerak, mulut mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Jadi sholat sekuat mungkin kita jaga. Untuk apa? Nah, ini menolak kepikunan. Karena kalau sudah pikun memang itu ya pintu-pintu untuk khotimah. Kalau sebelum pikunnya diakhiri dengan amal-amal yang baik, insya Allah husnul khotimah. Walaupun dia sudah pikun. Biasanya sholat rajin 5 kali. Begitu pikun 7 kali. Iya. Walaupun dia 7 kali, dia angkat itu kolamnya, Allah mencatat 7 itu kan tidak boleh, nggak ada sholat. Iya kan 7 waktu. Tapi karena waktu masa sehatnya dia sholatnya 5 kali, maka dia tetap dihitung. Tapi naudzubillah, sebelum pikun nggak pernah sholat, begitu pikun iya, sholat ya belum, udah nggak dianggap husnul khatimah. Ini nanti ada kaitannya dengan apa? Kata Nabi, gimana? Para sahabat nanya, ya Nabi, gimana kalau saya sedang bepergian dan sedang sakit? Katanya, kami kan tidak bisa maksimal beribadah. Kata Nabi, kamu dicatat ibadahmu seperti saat kamu di rumah dan saat sehat. Di rumah sholatnya sempurna, saat sehat ibadahnya sempurna. Tiba waktunya sakit, tiba waktunya bepergian, maka catatannya seperti di saat sehat dan di saat sedang di rumah. Saat sehat apa? Sebelum pikun. Sebelum pikun ngapain? Gitu. Sebelum pikun baca Quran top, rutin, tahu apa yang dibaca, hafal. Begitu pikun, jangankan baca Quran, nyari Qurannya aja nggak ketemu. Bacanya kebalik. Mungkinkah itu? Mungkin. Saya pernah dapat cerita dari Allah yarham guru kami Ustaz Suhada Bahri. Begitu beliau sakit di masa sebelum wafatnya, kata beliau, ya Allah, cerita beliau, dulu sebelum saya sakit, baca Quran itu berlembar-lembar bisa saya baca, tapi ini mau menyelesaikan 1 lembar aja tidak kuat. Allah Akbar. Yang pernah saya dengar waktu nengok. Yang kedua kata beliau, saya ini ya Allah, katanya udah menjelang wafat, lagi sholat membaca suratul Fatihah itu kok lupa, gak selesai. Allah Akbar. Bayangin, baca suratul Fatihah saja kata beliau, gak sampai selesai katanya. Allah, lupa apa terusannya katanya. Masya Allah ya. Karena apa ya, mungkin dorongan dari rasa sakit yang sudah luar biasa ya. Tapi gak usah khawatir, ibu gak usah takut, bapak gak usah takut terhadap yang namanya sakit. Iya. Karena apa? Siapa saja, kata Nabi, yang Allah berikan sakit, sampai sakitnya itu hanya sekedar sakit ngumet di kepala ini, pusing kepala, maka tetaplah sakit itu bisa menggugurkan dosa. Ada yang mau sakit? Dosanya rontok.
Enggak, maunya sehat aja lah. Alhamdulillah. Tapi kalau lah sakit, begitulah Allah kasih janji. Orang yang sakit, sampai sakitnya itu sakit kepala saja mumet yang ringan, bukan mumet yang berat, bukan. Yang ringan itu pun bisa menggugurkan dosa. Kapan? Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya ini ya, mungkin begitu Ibu. Insya Allah. Wes cukup. Insya Allah. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Maklum ya, ini kita sama-sama senja. Jadi saya bukan ngasih materi yang berat-berat, ini materi pengalaman kita masing-masing yang coba saya tuangkan dalam bentuk ya materi yang biar mudah. Nanti bahannya biar Mas Panca atau Budaya mengirimkan ke HP Bapak dan Ibu masing-masing, bisa digandakan, dicetak ulang. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.